Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan tentang aliran pendidikan. Apa itu aliran pendidikan? Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru dan begitu seterusnya. Agar diskusi ini dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Apa saja jenis-jenis aliran pendidikan? Dalam dunia pendidikan, setidaknya terdapat 3 jenis aliran pendidikan, yaitu aliran klasik, aliran modern, dan aliran pendidikan pokok di Indonesia. 1. Aliran pendidikan klasik. Macam-macam aliran pendidikan klasik adalah A. Aliran nativisme. Nativisme adalah suatu doktrin filosofis yang berpengaruh besar dalam pemikiran psikologis. Tokoh utamanya Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1860. Seorang filosof berkebangsaan Jerman. Aliran ini berpendapat bahwa yang mempengaruhi perkembangan manusia adalah faktor keturunan dan pembawaan atau sifat-sifat yang dibawanya sejak lahir. Pendidikan dan pengalaman hidup lainnya tidak dapat mengubah sifat-sifat keturunan atau pembawaan manusia. B. Aliran naturalisme. Aliran ini hampir sama dengan nativisme. Natur artinya alam atau apa yang dibawanya sejak lahir. Aliran ini berpendapat bahwa pada dasarnya semua anak atau manusia adalah baik. Meskipun aliran ini percaya dengan kebaikan awal manusia, aliran ini tidak menafikan peranan dan pengaruh lingkungan atau pendidikan. Pendidikan yang baik akan mengantarkan terciptanya manusia yang baik. Sebaliknya, pendidikan dan lingkungan yang jelek akan berakibat manusia menjadi jelek juga. J. Rose sebagai tokoh aliran ini mengatakan, semua anak adalah baik pada saat dilahirkan, tetapi menjadi rusak di tangan manusia. Oleh karena itu, dia mengajukan pendapat agar pendidikan anak menggunakan sistem pendidikan alam. Artinya, anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang menurut alamnya. Manusia dan masyarakat jangan terlalu ikut mencampurinya. C. Aliran empirisme. Aliran empirisme berlawanan dengan aliran nativisme. Nativisme pembawaan atau keturunan menjadi faktor penentu yang mempengaruhi perkembangan manusia, maka dalam empirisme yang mempengaruhi perkembangan manusia adalah lingkungan dan pengalaman pendidikannya. Tokoh utama aliran ini adalah John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Dengan gagasan awalnya mendirikan The School of British Empirics atau aliran empirisme Inggris. Sekalipun aliran ini bermarkas di Inggris, tetapi pengaruhnya sampai ke Amerika Serikat, sehingga mengakhirkan aliran environmental psikolog atau psikologi lingkungan 1988. D. Aliran konvergensi. Munculnya aliran konvergensi merupakan respon terhadap pertentangan antara dua aliran ekstrim, yaitu nativisme dan empirisme. Konvergensi berusaha untuk mengkompromikan arti penting aspek keturunan pada satu sisi dan aspek lingkungan di sisi yang lain sebagai faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Tokoh aliran ini, Louis William Stem, seorang psikolog Jerman, 1871
sampai 1938. Dalam menetapkan faktor yang mempengaruhi manusia, aliran ini tidak hanya berpegang pada lingkungan, pengalaman atau pendidikan, tetapi juga mempercayai faktor keturunan. Konvergensi memposisikan pembawaan dan lingkungan dalam posisi yang sama-sama penting. Pembawaan tidak mempunyai arti apa-apa terhadap perkembangan manusia jika tidak didukung oleh kondisi lingkungan yang memadai. Demikian pula, lingkungan dan pengalaman tanpa adanya bakat pembawaan tidak akan mampu mengembangkan manusia sesuai dengan harapan. Bagi aliran konvergensi, keturunan dan lingkungan sama-sama mempunyai peran dan andil dalam perkembangan manusia. 2. Aliran pendidikan modern di Indonesia. A. Progresivisme. Progresivisme adalah pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, berpusat pada anak atau child center, sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau teacher center dan subject center atau bahan ajar. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harusnya merupakan perkembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Kurikulum pendidikan progresivisme adalah kurikulum yang berisi pengalaman-pengalaman atau kegiatan-kegiatan belajar yang diminati oleh setiap peserta didik, atau experience kurikulum. Metode pendidikan progresivisme yaitu metode belajar aktif, metode memonitor kegiatan belajar, dan metode penelitian ilmiah. B. Esensialisme. Esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan pendidikan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur dengan melalui kerja keras dan susah payah selama beratus tahun, dan di dalamnya berakar gagasan-gagasan serta cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Tujuan pendidikan dari aliran ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu dan dengan demikian berharga untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan, sikap-sikap, dan nilai yang tepat, membentuk unsur-unsur yang inti dari sebuah pendidikan. C. Rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Tujuan pendidikan dari aliran ini sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. D. Perennialisme. Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada, dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Guru mempunyai peranan dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi, karena dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat berpikir secara induktif. E. Idealisme. Aliran idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah idea.
Tugas IDE adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah menguasai IDE, ia akan mengetahui jalan yang pasti, sehingga dapat menggunakan sebagai alat untuk mengukur, mengklasifikasikan, dan menilai segala sesuatu yang dialami sehari-hari. 3 aliran pokok di Indonesia. A. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh politik penentang penjajah Belanda yang mengutamakan gerakannya di bidang pendidikan nasional. Adapun asas-asas Taman Siswa adalah: 1. Menjadi hak seseorang untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan. 2. Pengajar harus membimbing anak menjadi manusia yang merdeka. 3. Pendidik harus didasarkan atas kebudayaan bangsa sendiri tanpa mengesampingkan kebudayaan bangsa-bangsa lain. B. INS atau Indonesische Nederlands School. INS didirikan pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Taman, Sumatera Barat oleh Muhammad Sape'i. Adapun tujuan dari INS adalah: 1. Mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. 2. Memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Mendidik para pemuda agar berguna bagi masyarakat. Sekian yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.